one of the best audio mobil yang pernah gue naikin, OEM, yang artinya standarnya mobil, ini mobil termasuk baik. Jadi boleh gue kategorikan audio dia di 8 dari 10. Senyores, Johnny my friend. Ya, asik. Hari ini kita akan ngebahas satu mobil yang cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena dia dari segi harganya dia paling murah bekasnya dibanding kompetitor lainnya. Akan tetapi kenyamanan sama audionya nomor 1 juaranya, John. Jadi mobil apa ya? City car dari Amerika yang sekarang mungkin dealer resminya sudah nggak ada, yaitu Ford Fiesta. Tapi Ford Fiesta yang kali ini akan kita review itu tipe 1600S. Dia itu tipe yang lumayan lengkap dan juga facelift terakhir. Jadi sebelum dia hengkang dari Indonesia, ini Ford Fiesta terakhir, John. Jadi dia 1600cc tipe S. Nah, kalau memang dibandingkan Jazz sama Yaris, harganya mungkin terpaut 30-40 juta lebih mahal bekasnya ya. Tapi untuk fitur nih mobil lebih bagus sih kalau gue bilang. Jadi kekurangan dia cuma satu. Ciri khas dia itu kalau kita masuk gigi D, kita jalan tuh ada bunyi gerak gitu. Ah, itu udah biasa. Jadi memang transmisi dia memang agak kurang smooth yang di bagian situ. Dan juga yang kedua, TCM-nya sering rusak. Gimana sih cara taunya TCM rusak? Perpindahan maticnya agak slow dia. Jadi kurang enak lah. Tetapi itu semua tidak ada di mobil ini karena mobil ini kilometernya baru 36.000, John, yang artinya mungkin baru ngelepas perawan. Jadi masih lumayan ya. Nah, kekurangan dari Ford Fiesta ini kita ngomongin yang jelek-jeleknya dulu deh. Yang pasti belangku belakang sempit ya. Ini kalian bisa lihat tuh. Karena dia kilometer 30 ribuan, orangnya juga lumayan apik. Ini masih diplastikin nih. Terus duduk berarti. Iya, hampir nggak pernah duduk. Dia cuma duduk sendiri. Yang pakai sebelumnya sendirian dan atas nama pribadi. Tangan pertama dari baru. Nah, perbedaan yang facelift lagi, ini lampunya tadinya ini merah semua, terus ini nggak ada aksen silver dalamnya, tapi begitu ya. Nah, ini bagasinya cukup kecil, paling cuma muat satu koper gede, satu lagi cabin size, jadi oke lah. Terus velg serepnya dia itu nggak sama kayak velg standar dia kan 16. Nah, velg serepnya dia itu ring 15 dan masih berbentuk kaleng. Ya, oke, kita lihat dalamnya lagi. Ini masih plastikan, terus dia autonya cuma yang sebelah driver dan dia bisa di ini. Tuh. Udah retract. Kin, minjem kuncinya, Kin. Salah satu fitur yang nggak ada di kompetitor dia lagi itu dia sudah ada auto, yang artinya kalau malam lampunya nggak perlu dipencet, sudah hidup. Nah, terus dia udah kilas, udah gitu, John, yang gue suka, John. Karena harganya udah terjun bebas, jadi mobil ini kalau lu dapat hoki kayak dapat yang ini 36.000, masih enak banget mobilnya. Yuk Om, naik Om.
kita udah di dalam kabin. Agak berbeda dari biasanya engine start ada di sebelah kanan, dia ada di sebelah kiri. Nah, ini lucunya juga suaranya kayak gitu, tililit, tililit, tililit gitu. Nah, salah satu fitur yang nggak ada di Honda Jazz atau Toyota Yaris itu di sini ada voice command, port audio. Nah, dia udah pakai sync audio, jadi by Microsoft. Oke, turn on the radio. Nggak ngerti John. Diam dulu John. Turn on radio. Dia kurang mengerti bahasa gue ya. Nah, kabinnya memang cukup pendek, tapi segini sih sebenarnya cukup oke lah ya. Apalagi dia punya joknya itu perpaduan antara fabric sama kulit nih bagus. Jadi gue suka yang facelift itu interiornya udah all black. Jadi ininya tadinya silver nih udah hitam semua. Memang sih kelihatannya nggak bukan agak kuno ya karena dia belum ada TV-nya ya. Tapi menurut gue audio cukup. Mana ada TV John? Ini handphone lu ya John? Nah, usahakan kalau lu dapat Fiesta, entah lu nanti nggak beli sama gua, ininya yang facelift itu biasanya suka pada udah bopak. Dari kemarin gua jadi udah hunting ini Fiesta tuh udah nyampe berapa biji? 6 ada. 6 kali ya. Nah, ini dapat yang bener-bener masih oke karena gua mau sambil pakai, mau sambil jual. Jadi kalau misalkan 2 minggu mobil ini belum laku, mau gua modif. Nah, dia punya Triptonic ada di sebelah sini. Jadi kita masukin gigi D, gigi S. Baru kita mainin Triptonic ya, oke? Kita coba jalan dulu ya. Tuh, lampunya langsung nyala karena dia udah di auto. Tuh, kalau kalian berasa, itu mungkin di video nggak berasa kali. Jadi udah grrrr gitu ya nih. Nah, tuh. Jadi memang kurang enak di situnya. Sama dia punya suspensi sedikit stiff ya, nih. Stiff. Nggak terlalu Steve Austin. Nggak terlalu empuk. Steve Austin aja. Lu kira Smackdown. Oke. Tapi gue cukup puas sih sama nih mobilnya. Jadi gue berharap ya laku ya udah, nggak laku ya udah. Pemberitahuan kalau Anda harus pakai safety belt. Audionya nggak bisa dikasih contoh sih. Nggak bisa, nanti copyright. Tapi one of the best audio mobil yang pernah gue naikin OEM, yang artinya standarnya mobil, ini mobil termasuk baik. Jadi boleh gue kategorikan audio dia di 8 dari 10. Nah, jadi so far so good. Untuk tangki dia 42 liter, dia punya horsepower kayaknya cuma cepet lebih dikit ya. Apa nyampe? Nggak nyampe ya, kurang lebih segitu ya. Terus dia udah ada ininya, illumination. Dan illuminationnya terlihat mahal karena dia udah apa? Putih biru dan pelan-pelan ya. Walaupun dia belum ini. Nah, terus kalau malam kelihatan di sini ada lampu nih. Di sini ada lampu, ya. Terus dia ada lampu kolong, lampu kaki. Jadi cukup mewah lah untuk mobil ukuran city car. Speed ya. Selalu 600 cc lebih gede dari itu dong ya? Honda Jazz. Dari Honda Jazz ya? Yes, betul. Tapi kalau tarikan memang enak di atas. Hah? Di atas. Di atas mana ya? Enak di atas tarikannya. Oh, ya, memang kalau dibandingkan kita sekarang membandingkan dengan Toyota Yaris sama Honda Jazz, tarikan tetap nomor 1, tarikan bawahnya Honda Jazz. Tapi enak lah mobilnya. Iya cukup sih, oke lah. Yang penting lu dapat TCM-nya yang bagus. Jadi cara lu merawat TCM-nya itu ketika lu macet jangan lu tahan di D, karena dia dual clutch ya nih. Jadi gesek terus cepet panas. Namanya juga kalau lu begini-begini kan kepanasan kan lodoh juga John. Jadi lu mesti pelan-pelan John. Jadi ketika lu ini lu berhenti, lu masukin netral, lu ludahin dulu, basahin dikit. Jadi baru lu masuk lagi ke gede. Jadi enak John. Gak ada alak. Gak ada alak ya. Nah, ini mobil apa nih John depan? Aduh, model apa ini John? John, jangan tabrak John. Sepedanya lebih mahal dari mobilnya John. Apa John, nggak bisa ngejar John. Tapi gue bingung sih sama orang-orang zaman sekarang ya, beli sepeda nggak ada BPKB. Kalau hujan kehujanan
lo dibikin capek. Jual lagi nangis harganya. Enggak sih, Enggak. belum tahu, belum tentu juga. Tapi harganya puluhan juta, men. Nggak worth it lah. Colong orang. Ya, makanya. Nah, berbicara lagi tentang dokumen. STNK dia ini cukup mahal lah, 3 juta lebih. 3 juta lebih kalau lo pemilik satu, kalau progresif itu 4 jutaan. Nah, berbalik ke harga ya, kita jarang expose harga di sini. Berhubung yang beli yang punya sebelumnya nggak nonton YouTube, jadi gua expose aja harga di sini. Berapa ya anak-anak? 125. Oke, 125 ya. 125 masih boleh nego. Terus terang, memang banyak yang di bawah 100 juta. Tetapi mungkin kilometernya sudah 85.000 sampai 90.000. Ya, gimana ya, Om? Iya. Kita sih jujur cari ini mobil Setengah mati. setengah mati, dan memang kalau nggak laku ya sudah, gue pakai aja. Kami juga tuh. Itu apa sih, bakmi ya? Nah, ya jadi Tapi dia kok nggak ada pegangan tangan ya di belakang? buat apa John? Buat ngangkang? Nggak bisa. Lo mau main di mobil susah ini. Biasanya kan ada pegangan ini nih. Iya, tapi rada susah kayaknya John. Ini Pasang buat sendiri kan? cantelin barang dong. Iya, terus dia yang agak lucu lagi. Nih, Buka pintu. wih ceweknya cakep John. Ini kita kunci dan buka tuh nggak ada apa? Nggak ada Slotnya. Iya, nggak ada burungnya. Jadi nggak kelihatan lo udah dibuka berkunci, jadi hanya terlihat di sini dan cukup halus suaranya dibandingkan dengan kompetitor lainnya ya, kecuali Mercedes ya mungkin lu pencet lu nggak akan bunyi bro. Gitu. Dia punya climate, AC-nya memang nggak dual zone, jadi single zone. Cukup lah. Cukup. More than enough kok. Tuh, cuman agak ada bersuara aja ketika lu kecilin. Iya, ini yang gue bilang. Jadi audionya dia itu udah digabung sama voice command punya teknologi. Jadi sync by Microsoft. Jadi cukup baik. Mulai dari segi speaker, teknologinya, karena dia udah ada DSP segala. Ini kita bisa lihat di sini. Connecting to Galaxy Note 20 Ultra, tapi handphone gue di rumah. Oke. Handphone Sultan tuh. Ini ada Ford Eco Mode-nya. Ini ada sync settingnya. Ini Bluetooth. Iya, handphonenya kan di rumah saya. Nah, audio settingnya dia nih kita lihat ya. Kita berhenti dulu deh, lebih aman. Dia ada adaptive volume sampai DSP okupansinya. Jadi digital sound processornya dia itu bisa dioptimize untuk semua penumpang atau di driver aja. Tadi gue udah tahu berasa bedanya. Jadi ketika optimize driver, semua suara itu mengarahnya ke driver. Tapi ketika lo udah optimize all, jadi semuanya mendapatkan kualitas suara yang sama gitu. Jadi cukup baik sih. Menurut gue ini nggak ada di mobil-mobil Honda Jazz sama Yaris. Oke. Terus kita bisa lihat MID-nya mungkin di sini ya. Oh, bentar. Oh nih, ini shortcut buat setting audionya. Terus ini buat kalau lu udah connect handphone, lu mungkin telepon lewat sini bisa. Oke. No CD, kita ke menu dulu. Oh, dia udah ada fog lamp di sini. Oh iya, yang tipe S udah ada fog lamp, yang tipe Trend itu belum. Memang sih nggak penting, cuman gua ngomong aja lah. Penting nggak ya? Penting ya, oke. Nah, dia traction controlnya bisa dimatiin di sini. Rain sensor juga bisa dimatiin di sini. Bahkan dia ada rain sensor nih di sini nih. Jadi nggak. Yaris ada nggak ya rain sensoran? Boro-boro ya? Nggak ada ya. Jadi memang salah satu mobil yang harga jualnya kembali secondnya masih bisa terjangkau dan fitur banyak sih Fiesta, oke lah. Yang penting lo transmisi masih enak tuh. Jadi ketika dia masuk D, dia nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi masih enak. Mau aman pakai Fiesta. Aman pakai Fiesta gitu. Mau aman pakai Fiesta. Oh, aman pakai Fiesta. En nggak pernah pakai Fiesta. En selalu pakai Dulek. Kalau Om Dim Nggak pakai, John. tanpa pengaman. Nah, nih ada dua lampu malam nih, lampu senja nih kalau ini kelihatan nih.
Jadi kalau lo nyari-nyari barang atau lo ngobel-ngobel masih kelihatan. Cocok lah ya buat anak zaman now ya, Jon. Iya, cocok juga. Suka nyari-nyari. Jadi kalau nyari-nyari gampang. Memang sih dibanding yang pre-facelift tuh kelihatannya rada kuno karena dia lampunya masih orange semua. Yang ini udah biru, jadi lebih mewah daripada varian non facelift ya. Memang banyak orang yang pengen beli tuh takut sama TCM-nya, tapi kalau baru 36.000 sih insya Allah, karena kita tidak bisa menentukan, tergantung amal dan ibadah lu deh, Jon. Kalau amal ibadah lu bagus, Kalau kena dapat berapa sih, Jon? Apa kena berapa? TCM kalau copotan mungkin sekitar 8 juta ya, kurang lebih. Jadi tergantung lah. Cuman kalau lu mau ngerapin Matic, ada salah satu bengkel Matic lumayan jago dan murah. Dia di Karangtengah, namanya Edi Bos Matic tuh. Gue jadi endorse dia deh, nggak apa-apa deh. Jadi harganya cukup lumayan kompetitif. Kemarin ada salah satu saudara gue yang mobilnya rusak. Gue coba cari-cari googling dan gue cari-cari di YouTube. Oh ternyata Edi Bos Matic ini lumayan, dari mulai segi harga sama kualitas sama cepat. Biasanya ngerjain Matic 2 minggu, dia 5 hari. Entah mungkin disulap atau diapain, gue nggak tahu deh. Yuk keluar ya. Jadi perbedaan yang facelift sama belum facelift itu adalah headlamp. Headlampnya terlihat lebih muda karena dia tidak ada black housing lagi. Dalamnya udah silver mengikuti reflektor. Udah gitu dia punya grill. Grill itu udah model seperti ini. Nah, rencananya nanti kalau jadi dimodif, gue mungkin akan ganti pelek tapi tidak naik ring. Jadi tetap ring 16, cuman gue lebih lebar sedikit, pakai pertain. Lalu grill depan gue ganti ST kemungkinan kalau belum laku. Karena jujur banyak yang nanya, Jon, mobilnya Jon. Nah, bagasi ini bisa dibuka nih dari sini. Tuh ya. Kuncinya cukup unik. Dia kuncinya bisa jadi dari 2 arah. Nah, ini dibuka dari sini. Oh iya, dia ada ininya nih. Apa sih ini namanya? Bodoh amat, ngehe, orang gue juga tahu lampu apa sih namanya. Bu, ya kurang lebih begitu ya. Jadi kalau lo Di bawah ada tulisannya nggak sih? gelap nggak ada. Kalau CHR yang ada. Iya. Ingat aja lu, Jon. Peleknya standar ring 16, masih nggak kekecilan, jadi nggak kedodoran. Kalau lo beli yang tren itu ring 15 kalau nggak salah, jadi lebih kecil. Oke, sekian, dan menurut gua selama mobil ini otomatiknya aman dan kilometernya rendah, boleh dibeli karena cukup nyaman, cukup ramping, audio cukup oke, terus fiturnya juga sudah banyak. Jadi worth to buy banget, 100 juta lebih lu dapat mobil ini. Oke? Terima kasih teman-teman sudah nonton dan jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.